Shalom. Sekali lagi shalom. Satu sukacita yang indah ketika Tuhan boleh mengumpulkan kita kembali umatnya. Untuk boleh ada di gereja ini. Di dalam baitnya yang kudus untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya. Yesaya sebelum apa? Yesaya setelah apa? Yesaya? Yesaya setelah apa? Sebelum apa? Ternyata hebat sekali ternyata jemaat. Baru libur 2 minggu aja, 2 bulan aja udah hebat. Pasti baca Alkitab sampai habis. Mari kita baca sama-sama Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. 1, 2, 3. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Sama-sama. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jemaat yang kekasih, jika saudara atau saya diberikan kesempatan untuk menemani seseorang yang sedang sakit di rumah sakit. Kemudian sementara saudara dan saya menemani orang yang sakit tersebut, kemudian saudara dan saya dipanggil oleh dokter. Ketika kita bertemu dengan dokter, dokter berkata begini, saya harus berterus terang kepada kamu, sebab temanmu atau saudaramu atau keluargamu yang sakit itu sebenarnya sakitnya terlalu sangat parah dan dia tidak bisa lagi diobati. Jadi tinggal hanya tunggul hari hanya saja. Kami rumah sakit sudah berusaha, tapi ternyata kami tidak sanggup untuk menyembuhkannya. Tapi harapan saya adalah tolong sampaikan kepada dia. Tolong jangan sampaikan pada dia. Karena kalau kau sampaikan kepada dia, nanti dia cepat mati. Karena bisa saja dia pikiran, kemudian dia stres, dan stres keturunannya adalah stroke. Maka pasti dia cepat mati. Dan setelah saudara mendengarkan akan perkataan daripada dokter ini, kemudian dokter berkata silakan kembali ke ruangan pasien. Kemudian saudara balik dan bertemu dengan dia di kamar. Dan dia bertanya kepada saudara, apa kata dokter terhadap penyakit saya? Kira-kira bagaimana sikap saudara?
mengatakan pada dia bahwa dokter mengatakan sakitmu tidak akan sembuh lagi. Sakit ini akan mengakhiri hidupmu dan selesai. Saudara mengatakannya? Ataukah pilihan yang kedua adalah saudara berkata kepada dia, saudara berkata begini, dokter mengatakan bahwa sebenarnya kamu sudah sehat. Sebentar lagi kamu akan pulang. Bagaimana pilihan kita ketika kita ada dalam kondisi seperti ini? Saya pikir itu satu dilema yang besar buat kita. Tapi mari kita boleh belajar. Situasi seperti itu adalah situasi yang dialami oleh Yesaya. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan ayat yang ke-8, di sana Tuhan berteriak kepada Yesaya. Siapa yang akan kuutus? Dan Yesaya menjawab, utuslah apa? Nenekku. Bukan itu. Tapi dia berkata apa? Utuslah aku. Ketika Yesaya menjawab, utuslah aku. Pertanyaannya adalah apakah Yesaya sudah tahu kemana Yesaya akan diutus? Yesaya belum tahu. Tapi sebagai manusia, mungkin ketika kita berkata utuslah aku, kita ingin supaya Tuhan mengutus ke tempat yang mungkin itu adalah tempat yang nyaman buat kita. Tapi apa yang terjadi ketika Yesaya berkata utuslah aku? Tuhan berkata, aku mengutus kamu ke tengah-tengah bangsa yang tidak pernah kamu pikirkan. Mengapa? Di sanalah pergumulan daripada Yesaya. Ada 3 hal yang membuat Yesaya harus bergumul dalam tugas yang diberikan kepadanya. Tapi di akhir daripada 3 pergumulan ini, ada pengharapan yang Yesaya lihat dari dalamnya. Jadi saya percaya ketika Tuhan bawa kita dalam satu situasi yang sulit, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menyediakan pengharapan di sana. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menyediakan jalan keluar. Ketika dia membawa kita kepada lembah kekelaman, dia pasti menyediakan akan jalan keluar di sana. Mengapa? Karena tadi sudah dikutip, Mazmur 23 ayat 4 berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena di lembah kekelaman bukan aku dibaringkan di sana. Amin. Di lembah kekelaman bukan aku ditidurkan di sana. Karena lembah kekelaman bukanlah tujuan akhir bagi kita. Tapi lembah kekelaman itu adalah sesuatu perjalanan yang kita akan lewati. Maka diberkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan artinya saya melewati. Dan saya akan sampai pada sebuah pengharapan yang ada, yang Tuhan sediakan bagi saya. Yaitu rumput yang hijau dan air yang apa? Tenang. Artinya, ketika Tuhan bawa kita dalam sebuah kesulitan, percaya di depan ada pengharapan, di depan ada jalan keluar. Amin itu. Nah, mari kita melihat 3 hal ini. Yang pertama adalah Tuhan utus Yesaya ke negara atau bangsa Yahudi. Yang adalah bangsanya sendiri. Tetapi mengapa ini menjadi sebuah pergumulan? Mari kita coba baca dalam Yesaya 1 ayat yang ke-10. Yesaya 1 ayat 10. Yesaya 1 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini kita melihat ayat ini kalau kita lepaskan daripada konteksnya, kita berpikir Tuhan sedang bicara dengan Sodom dan Gomora. Tidak. Tuhan sedang bicara dengan kerajaan Yehuda. Tapi kerajaan Yehuda adalah biji mata Allah. Kerajaan Yehuda yang adalah umat Allah. Ternyata di sini dikatakan dia sama dengan manusia Sodom. Dia sama dengan bangsa Sodom dan Gomora. Apa artinya?
Bahkan kalau saudara perhatikan keseluruhan pasal 1, pasal 2, pasal 3. Dikatakan Yehuda adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu tidak sama dengan kepala batu. Tidak sama dengan keras kepala. Apa tegar tengkuk? Dia lebih keras daripada keras kepala dan kepala batu. Bahkan saudaraku, kita memahami kalau sudah seperti Sodom dan Gomora, seharusnya mereka mendapatkan apa? Seharusnya mendapatkan apa? Harusnya mendapatkan kebinasaan. Billy Graham pernah berteriak kepada Amerika. Dan Billy Graham berkata, kalau Amerika tidak pernah dihukum oleh Tuhan, maka Tuhan tidak adil terhadap Sodom dan Gomora. Artinya apa? Suatu kehidupan yang sama dengan Sodom dan Gomora adalah kehidupan yang seharusnya dimusnahkan. Dan yang memusnahkan itu adalah tangan Tuhan sendiri. Tapi puji Tuhan, kenapa saya katakan ada pengharapan? Walaupun Yesaya ke sana harus bergumul melawan bangsa yang tegar tengkuk ini. Kenapa ada pengharapan? Karena bisa kita melihat ketika Tuhan tidak memalingkan wajahnya daripada bangsa ini. Itu tandanya adalah bangsa ini masih punya pengharapan. Amin itu. Maka bukti adalah bangsa ini punya pengharapan. Ada Yesaya yang Tuhan utus. Tuhan sampaikan firman-Nya. Dan dia sampaikan kepada umatnya. Maka poinnya bisa kita dapat di sini adalah sesulit apapun hidupmu, seberat apapun hidupmu, ingat ketika Tuhan belum memalingkan wajahnya dari kita, itu tandanya kita masih punya pengharapan. Contohnya apa? Tuhan bisa menempatkan seseorang yang Tuhan taruh di samping kita dan bisa mengingatkan kita, bisa menegur kita, dan bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Itu tandanya adalah kita masih punya pengharapan. Tetapi jikalau saudara dan saya berada di dalam sebuah kehidupan yang mungkin di hadapan Tuhan, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan tidak ada lagi orang yang datang untuk mengingatkan saudara, menegur saudara, menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Dan saya katakan bahaya yang paling besar adalah walaupun bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi kasih Allah tidak pernah pudar dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka ada di titik paling bawah, di tengah-tengah titik kerusakan moral itulah Tuhan mengutus Yesaya untuk datang. Walaupun dari sisi Yesaya adalah sebuah tantangan, karena bagaimana memberitakan sebuah firman kepada orang-orang yang sudah tegar tengkuk. Tetapi di sana Yesaya tetap datang karena dia tahu bangsa ini membutuhkan Tuhan. Bersyukurlah kalau ada firman yang menyentuh kita. Bersyukurlah ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk berbicara kepada kita. Bersyukurlah kalau Roh Kudus masih mengingatkan kita dan mengisapkan kita. Itu tandanya kita masih punya pengharapan di tengah-tengah setiap. Dan hanya itu. Kalau saudara dan saya kembali pada teks kita Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, sepertinya sesuatu yang kadang bagi kita, untuk apa Yesaya pergi ke sana? Mari kita baca sekali lagi. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi apa? Mengerti jangan. Jadi dia bilang begini, dengar sungguh-sungguh, tapi jangan mengerti. Betul? Terjemahannya kan begitu kan? Mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Jadi di sini kita melihat, Yesaya datang bukan supaya bangsa Israel bisa mengerti firman. Jadi dikatakan mendengar, tapi tidak boleh mengerti. Lihat, tetapi tidak boleh menganggap. Loh kalau begitu untuk apa Yesaya datang? Bahkan ayat yang ke-10 berkata, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi kelihatannya kehadiran Yesaya di sana adalah kehadiran bukan mempertobatkan orang Yahudi. Tapi apa? Apa yang dilakukan di sana?
umat Yahudi kelihatannya lebih keras. Membuat orang Yahudi tidak lagi mendengar firman, tidak lagi berubah. Bahkan dikatakan, buat hati mereka tertutup. Mata mereka tertutup. Kemudian, buat supaya mereka tidak melihat, walaupun mereka mendengar. Jadi kehadiran Yesaya bukan untuk mempertobatkan, tapi membuat bangsa ini semakin tertutup. Saya kalau sebagai Yesaya, saya bingung. Tuhan, untuk apa? Tujuan kamu untuk saya kan supaya ada pembaruan. Tujuan kamu untuk saya supaya ada pertobatan. Tapi kenapa saya datang, bangsa ini bukan bertobat, bahkan semakin keras. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Saya mengerti bahwa problem di sini bukan problem daripada berita yang disampaikan. Ya, saya konsisten untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi problem di sini bukan problem pada berita yang disampaikan, tapi problem pada hati bangsa Israel yang sudah menebal, sudah tegak tengkuk, sudah tegak terbuka dengan karya Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman di dalam kenikmatan dosa yang mereka hadapi. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kondisi seperti itu, tetap firman Tuhan masih disampaikan kepada mereka. Jadi tantangan Yesaya yang pertama adalah bangsa itu sudah tegak tengkuk. Tantangan yang kedua adalah dia membawa berita, tapi bukan berita yang mempertobatkan, tapi berita yang semakin mengeraskan hati. Pertanyaannya, kalau saudara dan saya diutus sebagai gembala dengan kondisi jemaat seperti ini, saudara mau apa enggak? Saya katakan, Tuhan, aku mau kau utus aku, tapi janganlah di tempat. Inilah kondisinya. Tapi di sini bukan berarti kerajaan Yehuda itu seperti G3. Tetapi di sini kita belajar. Mereka keras luar biasa. Dan itu tantangan berita Injil yang harus disampaikan oleh Yesaya. Tapi saudaraku, mari kita melihat yang ketiga, tantangan yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Baca sama-sama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan apa? Sepi. Ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa apa? Kebinasaan. Jadi tantangan yang ketiga adalah tantangan waktu. Jadi yang pertama adalah tantangan bangsa di mana Yesaya itu pergi. Yang kedua adalah tantangan membawa berita, tapi bukan berita pertobatan, tapi berita yang semakin mengeraskan hati bangsa itu. Tapi yang ketiga adalah tantangan waktu di dalam pergumulan itu. Ketika Tuhan katakan, aku utus kamu ke Yehuda. Kemudian Tuhan membukakan bagaimana kekebalan hati daripada orang Yahudi. Kemudian saya berkata, berapa lama Tuhan? Ada yang menafsirkan begini. Kalimat ini adalah kalimat yang kelihatannya Yesaya tidak taat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada yang menafsirkan begini. Ketika Tuhan suruh dia ke bangsa itu dan dia tahu bangsa itu adalah bangsa yang saya berdiri dan berkata, berapa lama Tuhan? Jadi kalimat intonasi seperti dan Tuhan katakan, sampai semua kota menjadi diam. Langgeng semuanya. Contohnya COVID, langgeng. Betul. Kita kalau naik, biasanya nggak COVID, naik mobil itu bisa apa? 40. Tapi karena COVID bisa langgeng. Sampai langgeng diam. Bahkan Tuhan katakan, kalau masih 1/10 juga, aku akan binasakan mereka. Walau ditafsirkan seperti itu, Tuhan berapa lama? Tapi kalau saudara melihat teksnya, Yesaya tidak pernah berkata lama. Tetapi teksnya mengatakan begini.
Dalam kesedihan dia berteriak sama Tuhan. Tuhan, berapa lama Tuhan? Dan ini adalah sikap kerendahan hati dan hormat. Kenapa? Karena saya mau katakan buat kita, Yesaya itu orang Yahudi, orang Israel, betul? Yahuda. Orang Yahudi, orang Israel lebih nasionalis daripada orang Indonesia. Lain kalimat ini. Orang Israel dan orang Yahuda itu lebih nasionalis daripada orang Indonesia. Tidak ada sejarah orang Yahudi itu mengkhianati Israel. Orang Indonesia bisa jadi ketika menemukan kekurangan-kekurangan negara kita dan itu dibuat menjadi meme, kemudian kita ikut tertawa di dalamnya. Di sini tidak ada, betul. Tidak kelihatan, tidak ngaku juga, gitu kan? Betul? Tapi orang Israel tidak pernah ada hal seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Paulus adalah seorang Yahudi dan dia pernah berkata kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan, kalau aku kalau boleh aku terkutuk demi bangsaku, aku rela. Maka saya percaya, saya tidak akan berkata begini, Tuhan berapa lama kau? Tidak. Tapi Yesaya akan berkata, Tuhan. Kenapa dia berkata demikian? Karena dalam pikiran dan bayangan daripada Yesaya. Dia akan memikirkan karena di sana ada nubuat tentang bagaimana Tuhan akan menunggang balikan kerajaan Yehuda. Bagaimana Tuhan akan menghancurkan tembok Yerusalem. Bagaimana Tuhan akan menghancurkan akan bait Allah yang merupakan sebuah keagungan pada saat itu bagi orang Israel. Dan Tuhan sudah membukakan itu bagi Yesaya. Bagaimana tembok Yerusalem adalah sebuah kebanggaan. Bahkan bait Allah yang dibangun dengan keberkahan yang luar biasa. Itu membuat dia sedih dan berkata berapa lama. Dan Tuhan katakan sampai semuanya terdiam dan lenggang. Dan itu terbukti tahun 548 di mana Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar menghancurkan tembok Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Dan semua jadi tunggang balikan. Bahkan fondasi rumah daripada kota Yerusalem itu ditanam dengan pucuk-pucuk pohon yang ditebang dan ditanam di sana. Dan kalau saudara melihat sejarah Israel, inilah kondisinya. Tapi mari kita melihat ketika Tuhan menyerahkan bangsanya dengan membangkitkan Babel untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Kenapa Tuhan membiarkan mereka jatuh begitu dalam? Mengapa Tuhan membiarkan mereka kotanya sunyi sepi? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Saya katakan tidak. Kenapa? Mari kita coba baca ayat ke-13 mulai dari kata namun. Mari ayat ke-13 mulai dari kata namun. 1, 2, 3. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan apa? Keluar tunas yang kudus. Tuhan berkata begini, ingat baik-baik. Bangsa ini aku akan bawa mereka. Akan tinggal tunggul saja. Pohon beringin sudah ditebang dan tinggal tunggulnya saja. Tapi Tuhan berkata, dari tunggul inilah lahir keturunan yang kudus. Dan itu bukan bicara tentang Daud, tapi itu bicara tentang Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Kesulitan apapun, masalah apapun, ingat di dalam Tuhan ada solusinya. Di dalam Tuhan ada pengharapannya. Di
Dalam Tuhan ada jaminannya. Maka saya tidak tahu sejauh mana kehidupanmu. Mungkin saat ini engkau berada dalam titik yang paling bawah. Dalam rumah tanggamu engkau sedang ada dalam titik yang paling bawah. Ketika engkau ada di dalam pekerjaanmu, engkau ada pada titik yang paling bawah. Saat ini mungkin di dalam studimu, engkau hidup dengan air mata. Karena engkau mengalami sebuah pergumulan yang kelihatannya titik yang paling bawah. Dan mungkin engkau mau menyerah. Dan engkau berkata, aku sudah angkat tangan Tuhan. Aku tidak punya jalan keluar lagi. Aku sepertinya tidak punya pengharapan lagi. Tapi hari ini Tuhan berkata, dia masih sisakan tunggu di dalam. Ketika dia masih sisakan tunggu dalam hidupmu, tunggul itu masih punya akar. Dan tunggul itu biasanya tidak akan pernah. Tapi dia akan memberikan sebuah tunas kehidupan. Dan saya ketika Tuhan yang menanamkan tunggul itu, maka saat ini saya mau katakan buat kita jemaat Tuhan, terus berharap pada Tuhan. Dalam situasi apapun, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Taat sama Tuhan sebagaimana Yesaya. Taat sama Tuhan. Kelihatannya dia tidak mampu, tidak bisa melihat bangsa ini berubah. Dia dengan firman-Nya sepertinya tidak ada pertobatan. Tapi Tuhan berkata kepada Yesaya, walaupun waktu yang begitu lama kau tunggu, tapi masih ada sisa tunggul yang ada pada bangsa itu. Dan tunggul itu tidak akan pernah mati. Saya mau katakan buat kita, Roma pasal 5 berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Kenapa? Karena Alkitab katakan pengharapan itu adalah sauh yang kokoh. Sauh itu berbicara tentang jangkar. Dan jangkar itu ketika dilemparkan, itulah kekuatan daripada kapal yang berlabuh itu. Demikian pun ketika kita berlabuh di dalam Kristus, kita melemparkan jangkar iman kita di dalam Kristus. Dan setiap jangkar iman kita yang dilabuhkan di dalam Kristus, jangkar iman itu tidak akan pernah goyah. Dan tidak akan pernah putus. Karena yang memegang jangkar itu bukan saudara dan saya, tapi yang memegang jangkar itu adalah tangan Tuhan. Mari, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun hambatanmu, apapun masalah-masalah dalam kehidupanmu, mungkin engkau berkata, aku sudah berada di titik nadir. Tetapi saya mau katakan buat kita, ketika firman masih berbicara buat kita, itulah pengharapan. Ketika masih ada teman, rekan sekerja yang masih mengingatkan itu adalah pengharapan. Dan ketika bangkit dan kembali kepada Tuhan. Mari kita terus bergandengan tangan dan terus berpengharapan pada Tuhan. Oleh sebab itu, saya rindukan supaya kita tidak menjadi pribadi yang kalah. Kita tidak menjadi pribadi yang putus asa. Baik yang ada di sini maupun yang akan sepulang akan berkata begini, saya harus 14 tahun. Ada yang berkata pulang ke Indonesia saya mau bikin apa?